Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallimu ala amiril muslimin wa sayyidil mujahidin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadzirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang diberkati lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kanugrahan, kesehatan, keafiatan dumateng kita sedanten sehingga insyaallah sonten menika kita saged bermuwajahah tholabul ilmi kanthi kahanan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bahasan kita inggih menika ingkang gegayutan kalih al-istiqomah. Bagaimana manusia bisa beristiqomah dan bagaimana mereka memperjuangkan, terus apa hambatan-hambatan daripada istiqomah. Karena banyak orang itu yang ketika melihat matanya Hudzaifah ibnul Yaman, ya, pernah ada seorang tabi'in itu mengatakan, tuba li ainaika, sungguh berbahagia dua mata ini. Kenapa? Mata yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para tabi'in ketika bertemu dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Pengen sekali mereka itu seperti Hudzaifah yang bisa melihat adu Arab dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Hudzaifah kemudian mengatakan, wahai anakku, mata ini ketika melihat Kanjeng Nabi itu bisa khudu', tawadhu, iman, ya, dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga mata yang melihat Kanjeng Nabi itu malah ingkar, musyrik, dan ya durhaka. Siapa? Matanya Abu Jahal, matanya Abu Lahab, ya, atau mata-mata orang, ya, yang kemudian mereka itu menentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi kalau kamu hidup di zaman Nabi, belum tentu kamu bisa beriman sebagaimana orang yang beriman itu kepada Rasulullah SAW. Jadi ma'asyiral muslimin, jangan kemudian membanding-bandingkan, enak zaman sahabat ya, iso ndelok Rasul langsung dapat ilmunya, langsung ngaji dengan Kanjeng Nabi. Tidak seperti itu ma'asyiral muslimin. Jadi iman itu harus diperjuangkan. Iman itu harus kemudian dimujahadai. Karena kalau seseorang itu kemudian tidak melakukan apa-apa, maka dia juga tidak akan, ya, bisa memberikan apa-apa. Waqidus sai la yu'tih, dalam pepatah Arab itu, waqidus sai la yu'tih. Seseorang yang kosong melompong, zong, tidak mempunyai apa-apa, la yu'ti sai, tidak akan bisa memberikan sesuatu kepada manusia. Karena itu kenapa seseorang harus mengisi hatinya dengan iman, mengisi, ya, qalbunya itu dengan ihsan, dan mengisi badannya itu dengan keislaman yang paripurna. Kalau rukun sholat jenengan mungkin pernah paham, ya. Rukun iman juga sudah paham. Ya, atau rukun wudhu, ya, mungkin sudah paham. Tapi rukun agama kira-kira jenengan paham nggak, mboten? Pernah dengar arkan, ya, rukun, ya, agama, arkanuddin. Jadi rukun agama itu ada 4. Ya, yang pertama apa? Al-iman. Yang kedua al-Islam. Yang ketiga al-ihsan. Dan yang keempat yaitu adalah, ya, al-iman biyaumil qiyamah. Karena itu kenapa di dalam Al-Quran kalau orang itu mengatakan innalladzina amanu
ya pasti wa amilus sholihat. Karena apa? Setelah iman pasti ada amilus sholihat. Itu adalah arkanul Islam. Ya, kalau kemudian innalladzina amanu ya atau mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah pasti kemudian ditujukan pada hari akhir. Jadi rukun agama itu ada 4. Kalau iman ya itu kemudian mengisi otak. Kalau Islam itu adalah ya bagaimana mereka membuktikan iman itu dalam kehidupan sehari-hari berupa ibadah. Kalau ihsan itu yaitu adalah bagaimana hati itu harus senantiasa bisa menjadi bersih, namanya tasihun niyah. Berupa untuk tasihun niyah itu apa? Yaitu adalah membersihkan niat dan ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian kalau orang beriman pada hari kiamat, hidupnya itu akan teratur. Karena apa? Mempersiapkan kehidupan setelah mati. Karena itu al-qayyisu, orang yang qayyis atau orang yang cerdas, mandana nafsahu, siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Ya, dan kemudian beramal untuk hidup sesudah mati. Jadi tujuannya itu apa? Golek sangu urip, golek sangu lelaji. Ini penyebar semangat sangu lelaji ya. Saya baca penyebar semangat mesti ya lelados atau lelaji itu ada bagaimana kita bisa memberikan ya jalan itu berupa pelayanan kepada masyarakat banyak. Ya karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau orang itu pengen istiqomah, maka harus lurus dulu ini antara pikiran, nah antara hati, ya kemudian fisik ini untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka harus mempunyai ya yang namanya ghayah ar-rabbaniyah. Ghayah ar-rabbaniyah. Ghayah itu apa? Tujuan. Rabbaniyah itu apa? Yaitu ketuhanan. Bagaimana ketuhanan kita mempunyai tujuan yang jelas kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fal ya'mal 'amalan sholihan. Maka dia harus beramal soleh, berislam yang benar. Ya. Wala yusrik bi ibadati rabbih akhada. Supaya apa? Supaya tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempersekutukan Allah, ini apa? Yaitu kalau mereka itu ya kemudian ya beriman pada Allah, iman, amal soleh, ya kemudian hati itu ya berupa ya membersihkan hati. Kalau zaman sekarang namanya tasawuf. Tasawuf itu adalah orang yang berusaha untuk mensucikan hati. Tapi ada orang yang tidak suka dengan istilah tasawuf ya. Oh ini bid'ah, ini enggak pernah ada ya. Ya, oh ini tidak pernah ya dibahas zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi ma'asyiral muslimin, kalau kita kemudian kembali bahwa hati kita itu bersih, ya sudahlah kita pakai istilah lain, namanya apa? Islahul qulub. Islah itu adalah membersihkan, qulub itu adalah hati. Dulu aktivis tahun 80-an, zamannya Bang Imaduddin ya, mungkin yang sekolah di IPB ya, menemui beliau ya, mungkin Pak Wid pernah ketemu juga ya, Bang Imad. Itu dulu ketika dakwah pertama kali beliau itu menggunakan caranya ya salah satu thariqah sufi, yaitu apa? Dengan ya takhalli. Takhalli apa? Mengosongkan semua jiwa, pikiran itu dari segala unsur apapun, enggak enak Tuhan, enggak ada ini dan sebagainya. Takhalli namanya. Setelah itu kemudian tahalli. Tahalli itu apa? Ya memberikan ya hiasan berupa apa? Akhlak yang baik, iman yang kuat, ketakwaan yang paripurna, hati yang kemudian sabar, hati yang ya yang benar-benar syukur, itu diisi. Jadi tahalli yaitu ya takhalli itu mengosongkan, tahalli itu memberikan hiasan, mengisi dengan sesuatu yang baik, baru kemudian tajalli, kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu ada daurah-daurahnya. Oh, dikosongkan semua, pikiran dikosongkan dulu zaman dulu itu ya. Nah, tapi ini kemudian ya ini salah satu islahul qulub saja, yaitu cara bagaimana membersihkan hati. Itu sebenarnya diambilkan dari ya beberapa thariqah khalwatiyah ya.
Jadi Thariqah Khalwatiyah itu memberikan ajaran seperti ini, mengosongkan, mengisi, kemudian kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya salah satu cara pemikiran saja. Tapi ala kulli hal, ya kesimpulannya apa? Takwa itu adalah merupakan lahir daripada ya senyawa tiga tadi. Iman, ya, Islam, kemudian ihsan. Ya. Ihsan itu definisinya apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Wa ilam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa merasakan seakan-akan kamu itu melihat Allah, maka yakinkanlah ya bahwa Allah itu melihat jenengan. Ya, ini namanya ihsan. Ya, ihsan itu apa? Yaitu merasa kita itu ma'iyatullah. Karena itu Cak Nun mempunyai pengajian ma'iyahan itu ya. Atau pengajian padang bulan itu namanya kan ma'iyahan. Ma'iyahan itu apa? Menghadirkan Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ada buku beliau itu Selilit Sang Kiai itu. Ya, pernah baca ya? Selilit Sang Kiai. Yai ini itu bermangan, kemudian model apa itu di pagar itu kemudian digunakan untuk itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini gayanya Cak Nun seperti itu ya. Bagaimana menjaga sesuatu yang bukan miliknya itu harus benar-benar dengan menggunakan akad agama. Supaya apa? Keislamannya itu paripurna. Ini salah satu bentuk daripada pendekatan Islam. Dan sekarang ini sendi-sendi itu kemudian digoncang dengan goncangan yang sangat hebat. Sehingga akhirnya keislaman mereka itu mosak masik kayak gabah diinteri. Paham ya ini ya? Jadi abad ke-15 ya, abad ke-15 itu ketika Raja Louis ya ke-14 itu berhasil ditangkap oleh seorang penguasa ya Ayubiyah, dan penguasa itu wanita pisan ya. Jadi rajanya itu sudah berperang meninggal, ya maka kemudian tidak diberitahu pada siapapun, dan kemudian si ratu itu ya mengabarkan pada para juridnya bahwa suaminya sebenarnya masih hidup dan dia memerintah sendiri kepada pasukan untuk melawan tentara salib. Ternyata ya perintah beliau itu manjur sekali dan bisa kemudian mengundurkan tentara salib, bahkan Raja Prancis itu bisa ditahan. Nah, akhirnya kemudian setelah ditahan ya ditebus oleh orang-orang ya Prancis, bangsa perang ya dengan harga yang tinggi, dan setelah itu kemudian Raja Louis itu mengatakan tidak bisa kita itu menyerang Islam itu dengan cara kekerasan, karena kalau mereka sudah mengobarkan jihad sulit ya mereka itu ditaklukkan. Caranya bagaimana? Harus merusak Islam, harus merusak imannya, harus merusak ihsannya, harus merusak supaya ya tujuan hidup mereka itu kemudian tidak kepada akhirat tetapi kepada dunia. Nah, paham ya ini ya? Rukun agama tadi apa? Iman, Islam, ihsan, dan kemudian hari kiamat. Ini yang dirusak nanti. Caranya merusak bagaimana? Iman dirusak dengan cara bagaimana? Mereka menciptakan sistem kapitalis. Kapitalis itu bahasa Arabnya roksul maliyah. Ya, roksul maliyah. Jadi roksul itu kepala, maliyah itu kapital. Jadi roksul maliyah itu artinya kapitalis. Kemudian juga mereka menciptakan yang namanya istirokiyah. Istirokiyah itu apa? Sosialisme. Jadi masyarakat komunal yang mereka itu diikat bukan dengan sendi nilai Islam, tapi diikat dengan yang namanya kemanusiaan. Karena itu John Locke ya, itu kemudian menawarkan yang namanya kontrak sosial. Jean-Jacques Rousseau ya, Jean Rousseau itu mau cobanya Jean-Jacques Rousseau ya. Bahasa Prancisnya begitu. Nah, itu kemudian juga menciptakan yang namanya Renaissance ya, atau pencerahan itu kemudian membuat mereka itu mempunyai beberapa prinsip. Untuk menghancurkan iman, mereka menciptakan kitab yang nama In Principe. Ya. Yang itu kemudian mengajarkan pada manusia modern supaya mereka itu machiavellis, menghalalkan segala cara.
Itu sudah abad 15 ini. Kira-kira abad 15 Indonesia sedang jadi apa ini? Perang Paregreg itu tahun berapa? Ya, perang antara Mojokerto dengan ya, Banyuwangi, ya, antara Ratu Suhita ya dengan Kertabumi, itu kita kira tahun berapa itu? Terus itu digambarkan di ketoprak menjadi Minak Jinggo itu loh. Ya, di tahun 1402. 1402. Ya. Tahun 1381-an ya, itu kemudian buku-buku sosialisme, kapitalisme, buku tentang Machiavellisme, bahkan Kode Gigas. Kode Gigas itu buku iblis. Itu kemudian juga diterjemahkan. Bahkan kemudian kitab sihir dari Islam namanya kitab Samsul Ma'arif ya, dan kemudian Mambaul Hikmah, ini kitab tentang sihir ya dalam Islam, itu juga diterjemahkan di negara barat untuk dipelajari sihirnya. Nah, akhirnya apa? Ini kemudian tersebar semua, diolah sedemikian rupa, akhirnya menjadi isme modern. Kalau sosialisme itu kemudian mempunyai tangan tiran, itu menjadi komunisme. Dan komunisme sifatnya Komintern. Komintern itu apa? Komunisme internasional. Karena itu ketika pemberontakan di Prambanan, PKI tahun 1926, ketika kemudian Alimin itu nekat ya mengadakan revolusi ya kepada Hindia Belanda, maka mereka langsung diberantas oleh polisi Hindia Belanda. Langsung mereka itu konsultasi ya, itu ke Lenin. Ya, langsung ke Moskow. Siapa? Tan Malaka dan Alimin. Untuk apa? Konsultasi. Bener apa enggak? Disalahnya, ini keliru. Orang juga kekuatan nak berontak. Tahun 1926. Bayangkan ya, itu sudah mempengaruhi pola pemikiran para santri Indonesia. Karena Semaun, Alimin, Darsono, Muso, itu muridnya Hos Cokro Aminoto. Jadi komunis semua. Pak Karno menjadi nasionalis. Kartosuwiryo menjadi Islamis. Sing Islamis sitok, nasionalis sitok, sing PKI 5. Artinya apa? Terjadi pembalikan ya daripada ideologi itu sangat cepat. Karena apa? Ndak istiqomah. Kemarin juga geger di Keraton Surakarta itu berkaitan dengan Pawe Kebo Kiai Slamet itu loh. Kan terjadi dualisme kepemimpinan ya, Pangeran Purboyo dan kemudian Pangeran Mangkubumi. Dua-duanya mengklaim sebagai ya pewaris daripada Pakubuwono yang ke-13. Kan meninggal kemarin. Ya, Pakubuwono ke-13 itu menunjuk Pak Purboyo. Ya, tapi kemudian adiknya tidak terima, mau dia ini adiknya kok harus anaknya kan gitu ya. Akhirnya kemudian terjadi perebutan dualisme. Kebune ya dibagi loro akhirnya. Ya, kerbule ini dibagi loro. Ya, masyarakatnya yang rebutan bingung nih. Iki teletong sing barokah sing ndi. Ya. Kan kata di Arak itu kan membawa jamasan pusaka toh. Ya, dan ketika kemudian mandek bingung kabeh. Iki sing ndi ya? Kubunnya ini apa ini? Bingung mereka. Karena apa? Tidak punya pegangan yang kuat. Karena pegangannya apa? Harus Islam. Kalau pegangnya kekuasaan, nah itu nanti yang terjadi adalah pragmatisme tadi. Ya, karena itu pragmatisme itu dalam Islam namanya apa? Naf'iyah. Naf'iyah dari kata naf'un, ya, yang bermanfaat. Kalau naf'iyah berarti pragmatisme. Jadi pragmatisme itu ya, yang penting menghalalkan segala cara, di sing manfaat ya diambil saja. Ya. Hotel Sultan itu diberikan konsensi oleh pemerintah selama 50 tahun. Tiba-tiba dijukuk, kira-kira bingung apa enggak, Pak? Bangunan itu magrong-magrong ya, pegawainya jumlahnya sangat banyak sekali. Dan ketika kemudian harus akuisisi kan repot. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, inilah ya, terjadi goncangan yang hebat karena apa? Enggak ada standar moral. Karena itu ya, kemarin itu rektor ITS ketika Ustadz Abdul Somad itu ngaji di sana ya, beliau itu memberikan pembukaan bahwa orang yang istiqomah itu harus qawiyun amin, diambil dari
Nabi Musa yang bisa memberikan minum kepada kambing yang dibawa oleh anaknya Nabi Syuaib. Kan ditolong kan itu ya. Bahkan kemudian tutup sumur itu yang biasanya diangkat 30 orang sama Nabi Musa diangkat sendiri. Nah, kekuatan jenengan nanti di akhirat itu seperti kekuatan Nabi Musa. Satu orang setara ya 30 orang. Malah senengan jenengan teng mriki ora usah nge-gym terlalu berat-berat. Karena di sana nanti jenengan itu kekuatannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya berapa? 30 orang. Nah, ketika kemudian ya bisa mengangkat tadi, maka semonto ini ya istri anaknya Syuaib tadi, beliau mengatakan, "Ya Abah, ini ada pemuda yang amanah, lagi kuat. Mbok ya sampean jadikan mantu," gitu ya. Itu kemudian ya ngelobi pada ayahnya supaya Nabi Musa itu bekerja di peternakannya Nabi Syuaib. Maka dalam Quran itu dikatakan qawiyun amin. Qawi itu kuat, amin itu apa? Amanah, terpercaya. Tapi kalau Nabi Yusuf itu dari ya zero to hero. Zero itu apa? Nggak punya apa-apa, ya menjadi penguasa Mesir. Dari seseorang yang dibuang, difitnah oleh kakak-kakaknya, dimasukkan ke sumur, dijual sebagai budak belian, dimasukkan dalam istana, digoda oleh permaisuri, difitnah sehingga masuk penjara, dan masuk penjaranya itu ada yang mengatakan 40 tahun itu. Bayangkan, jadi Nabi Yusuf itu enggak memperoleh kekuasaan itu enggak ujuk-ujuk itu, tapi melalui perjuangan yang sangat panjang dan berat sekali. Ya, kalau sing diwaca di Quran kan sing berhasil itu. Ya, kalau diceritakan itu yang berhasil, tapi kan sorone beliau dalam Al-Quran surah Yusuf itu sebenarnya digambarkan awal sampai akhir itu supaya apa? Supaya orang itu kemudian mempunyai sifat apa? Hafidun alim. Hafidun itu apa? Yang mampu memelihara. Alim itu apa? Yang maha ya berilmu. Sehingga kalau orang itu ya mau memelihara dan kemudian berilmu, ya mesti mereka itu akan mendapatkan banyak kemanfaatan. Karena itu Nabi Yusuf membuat lumbung. Dan lumbung itu ada ventilasinya. Dan ventilasi itu ketika musim panas maupun musim dingin tidak mengubah suhu di situ. Dan kemudian mereka memotong itu tidak ya seluruhnya, tapi dipotong pada batangnya saja. Akhirnya apa? Itu bisa awet sampai bertahun-tahun. Itu teknologi Nabi Yusuf yang sampai sekarang belum pernah dilakukan. Kalau dilakukan bagaimana? Ya, kalau dilakukan tengkulake jadi rugi. Paham ya ini ya? Jadi kalau kita itu punya lumbung padi, ya, maka yang kemudian spekulan yang kemudian memasukkan beras impor, ini rugi nanti. Karena apa? Kita sudah punya pangan sendiri. Karena itu di Sukabumi kan banyak sekali ya orang suku Bedui, ya, itu kemudian mereka mempunyai lumbung yang kemudian padinya itu bisa bertahan sampai 96 tahun. Kira-kira ya ketika terjadi krisis pangan kira-kira DE esis dhewe apa enggak, Pak? Ya, emangnya gue pikir apa luwe DE masih punya persediaan pangan sampai 96 tahun. Kalau dia numpuk lagi, tambah lagi. Ya, nilai cost daripada ya, nilai daripada tahunnya tadi. Akhirnya dia mempunyai ya bertahun-tahun sampai ratusan tahun dia mempunyai ketahanan pangan sendiri. Kalau kita enggak, masuk satu pintu, masuk ke Bulog, slab habis, batu dimasukkan gudang, dipangan nono. Lu enek sing rusak, dijadikan raskin. Ya, kalau kemudian seperti ini kan, ya akhirnya apa? Beras itu cepat rusak itu masalah di sini. Karena apa? Negara kita negara tropis, gampang lembab, ya gampang terkena jamur. Ya, karena itu ketika kita melihat hafidun alim, hafidun ini apa? Maha ya pemelihara. Dia memelihara supaya apa? Nanti kalau ada krisis pangan bisa memberikan subsidi pada orang lain. Karena itu orang yang istiqomah adalah orang yang wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusron. Tapi memberikan kemudahan. Wa amman a'ta wa taqa, barang siapa yang memberikan kontribusi yang baik, wasaddaqa bil husna, dengan kejujuran dan kebaikan, ya maka akan kami mudahkan mereka itu jalan untuk menuju kemudahan.
Tapi awake dhewe kan malah kesulitan ya. Jenengan sekarang diberikan pilihan, giliran pemadaman atau giliran penyalaan. Nah, sampean pilih pundi sampean niku? Ya, giliran pemadaman atau giliran penyalaan. Kan nggak ada pilihan kan? Karena apa? Ya resources kita untuk bahan bakar yang berbasis fosil ya di beberapa PLTU itu tinggal 6 hari saja. Nggak diuwet-uwet itu iso entek. Kenapa? Karena selat Hormuz itu ya jadi harus dibuka ya. Tapi kan untuk kemudian beli lagi kan para spekulan kan ya emang enak langsung tuku. Ya dia jual mahal dulu kan. Ya pasti dia akan kemudian memberikan deal tawaran yang mahal juga. Ujung-ujungnya apa? Ya tadi. Ya bingung. Satu industri itu pemadaman 1 detik 2 detik saja itu ruginya itu sudah miliaran. Ini pasien saya itu tukang jahit, jahitnya listrik kabeh loh Pak. Jadi celadu sampai sing dandak nih ya. Karena apa? Berarti kan terlambat kan? Kalau listrik mati kan berarti tidak bisa memakai alatnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya ketika kita kemudian berusaha ya untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata kemudian ya kecandet yang namanya apa? Mabadiul hadamah. Mabadi itu nilai, hadamah itu apa? Yang merusak. Jadi dasar masyarakat itu kemudian dirusak. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah tahrirul mar'ah. Tahrirul mar'ah itu apa? Pembebasan wanita. Jadi wanita itu dilepas di tempat kerja ya tanpa adanya kendali dan kemudian mereka itu masuk di seluruh lapangan ya pekerjaan. Kira-kira nek wong lanang mbok wong wedok bersaing menang ndi? Akhirnya sing lanang itu kemudian nggak bisa saingi wedok, akhirnya macak wedok sekarang. Ya. Karena apa itu tadi? Ya, namanya tahrirul mar'ah, pembebasan wanita. Coba jangan bayangkan ya, wanita dengan pria itu otaknya itu ya lebih moncer ya yang perempuan. Karena perempuan itu mempunyai otak kanan kiri oke. Ya, ngulek sambel ya iso, ambil masak ya iso. Ya, ngono ya kadang-kadang cetek geni ngomong anake, ngepel, bahkan kemudian sambil ngurupnya mesin cuci itu loh. Ya, dari mencuci sampai mengeringkan sambil masak iso kabeh. Coba sampean kon mamong anak sak jam ya. Sekowet juga kabeh. Wong lanang kan gitu ya. Kenapa? Tidak terbiasa. Karena itu ya perempuan mempunyai otak yang lebih kuat. Jadi kalau masuk ke lapangan kerja, kira-kira ya wong lanang kesalip apa enggak? Nah, coba kalau upacara sing akeh wedok apa lanang? Ya. Kalau kemudian rondo sampai dudo akeh pundi? Tuh, lanangnya kok cepat mati nopo ya? Nah, ini gambaran saja, Mas. Nek ngaji kira-kira yang akeh wedok nopo lanang? Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian harus menjadi ya mabadiul hadamah, itu nanti akan merusak seluruh sendi-sendi tadi sehingga akhirnya membuat ya kita itu cara berpikirnya menjadi keliru. Harusnya kita kepada akhirat, akhirnya kepada dunia, ke bedeng dunia. Tapi nek ngaji jadi itu selesai sebenarnya. Kalau kita itu kemudian terkunci pada kehidupan dunia, maka kalau kemudian kita berusaha untuk menjadikan amalan akhirat itu sebenarnya mudah. Caranya bagaimana? Tasihun niat, yaitu dengan membersihkan niat. Coba ada hadis yang mengatakan man amsa kalan amsa maghfuran. Barang siapa yang dia bekerja keras dari pagi sampai sore, sampai kesel dia, kok pulang ke rumahnya maghfuran, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pengampunan Allah tidak lewat istighfar, tidak lewat taubat, tidak lewat kemudian kita itu beribadah saja. Salah satunya dengan apa? Bekerja keras. Kalau orang ke bedeng pekerjaan kan, kalau dia meniatkan ini supaya dia tidak meminta kepada orang lain, supaya dia kemudian dia mandiri bisa memberikan sesuatu yang halal pada anak istrinya, selesai masalahnya.
Cuma orang sekarang kan pengennya yang lain ya. Coba kalau sekarang usum bola seperti ini, kira-kira kon ngomong anaknya sampai nonton bola, kira-kira abad pundi? Ya. Wis ditelepon koncone untuk kemudian nobar, kira-kira ya bos. Budal wes, budal kan gitu ya. Ya ini karena apa itu tadi? Ya karena ada vibe ya atau ada atmosfer yang membuat manusia itu mempunyai satu pikiran sama. Coba kalau weekend begitu ya, Jumat sore itu kira-kira padat apa enggak? Misalnya ya Sabtu, Minggu, atau Senin kok prei. Wes. Jumat itu mesti ya di tempat wisata itu pasti penuh karena pikiran orang, wah, aku tak budal dhisik ya. Karena apa aku nek budal keri kok macet. Lah kabeh wong mikire padha ternyata. Ya. Oh, akhirnya mereka budal kabeh malah dumpiuk yang tengah jalan. Ternyata semuanya juga pikirannya sama. Ya. Karena itu para pengelola truk ya itu biasanya kalau Jumat mereka pas weekend tuh diliburkan. Karena apa? Tahu nanti truknya malah ya kalau dia macet AC iso pecah malah truknya ya rusak malah bisa rugi dia. Karena itu kadang-kadang mereka itu menggunakan psikologis. Itu namanya alimun. Ya mempunyai ilmu supaya apa? Enggak rusak di jalan. Jadi maintenance itu bukan hanya mesinnya saja, juga bagaimana perlakuan seseorang itu menjalankan ya, motor itu dalam mobil itu dalam keadaan bisa safe. Jenengan di Jember itu kalau melihat ya, sing nyopir Lombok itu kebanyakan wanita semua. Iya apa enggak? Nek laki-laki itu apa? Ya, kakian ngombe krating deng. Ya. Jadi kalau minum krating deng, coba jenengan periksa ya, kandungan krating deng itu 80 mg kafein. Tapi kopi jenengan itu cuma 20 sampai ya 30 mg saja. Kira-kira kalau 80 mg ya jenengan rasanya terus pripun? Ya langsung biar gitu kan. Tapi tahukah jenengan tahu kopi Mesir? Kopi Mesir, kohwah minal masr ya. Jadi kohwah minal masr itu isinya satu cangkir 1200 mg. Kira-kira diombe nyonyor nomboten itu. Wong 80 kayak ya, itu sudah maiyat gitu. Itu 1200. Ya, sehingga kalau kemudian kenapa ada beberapa dai di Universitas Al Azhar itu mengatakan tidak boleh minum kopi. Itu kopinya Mesir itu. Nek kopi awake dhewe itu ya jangan minum teh karena apa? Taninnya itu sangat tinggi. Kalau tanin sangat tinggi itu akan membuat orang itu terjaga ya dan kemudian akan membuat mereka kecanduan. Tapi teh awake dhewe itu nek tanine blas. Karena apa? Yang membuat merah dan ya coklat itu ya dari teh itu bukan karena tanin tapi karena apa? Ya, karena dikai gambir. Itu teh celup itu ya. Itu diperiksa gambirnya itu tinggi. Ya. Jadi kemudian daun tehnya itu sedikit sekali. Karena itu yang paling banyak tehnya ya teh yang itu yang bubuk itu yang sudah dikeringkan itu ya. Teh bandulan apa itu ya. Itu malah ada tehnya Mas ya. Tapi kalau teh celup itu sini gambir saja. Coba sekarang itu anak-anak kita itu terjadi revolusi makanan. Dulu itu kita pakai natural, sekarang pakai apa? Republik tepung, Pak. Kira-kira awake dhewe mangkane tepung kabeh apa ndak? Coba sampean antara makanan tradisional, iwel ambek sebelah, pilih sebelah. Ya, kalau iwel kan masih ada ya di situ ada santannya, ada kemudian proteinnya, lemaknya dan lemaknya nabati, sehat semua itu. Dibungkusnya itu dengan menggunakan enzim, ya enzim dari apa? Pisang itu ya. Sehingga akhirnya membuat pencernaan kita itu menjadi sehat semua. Kalau sekarang enggak, pakai minyak. Dulu zaman Pak Harto itu ya, minyak kelentik berbahaya.
Sing paling sehat apa? Yaitu minyak ya kelapa sawit. Maka kemudian ya pengusaha Klentik daerah Gunung Kidul itu gulung tikar semua, Pak. Ya, gulung tikar semua. Karena apa? Ya, dulu kan orang-orang itu jualan lentik itu kan di Sarkem. Sing mahasiswa UGM itu ngerti. Ya, tahu ya Sarkem itu ya. Itu kalau mereka itu kemudian jualan, itu kadang-kadang duitnya nggak cukup. Ya, mereka kadang-kadang ya cik ngompreng di situ. Nah, ngompreng di situ kadang-kadang mereka menggunakan ya minyaknya itu supaya kemudian rambutnya tetap hitam mengkilat itu dengan menggunakan minyak lentik. Ya, kenapa? Lentik itu asli Mas ya. Nah, zaman tahun 75 sampai 80-an terjadi ya perubahan besar-besaran, diubah menjadi kelapa sawit. Akhirnya ketika kelapa sawit itu menjadi anjlok, populer, ujung-ujungnya apa? Kolesterol naik semua. Asam urat naik semua. Karena apa? Berbasis gorengan. Obatnya apa? Virgin coconut oil. Virgin ya coconut oil. Itu apa? VGO itu apa? Lengo lentik, Pak. Jadi obatnya ternyata ya, obatnya ternyata dari minyak kelapa tadi. Kan kebalikan malah. Ya, jadi negara paradok itu seperti tadi. Karena apa? Tergantung kepada political will. Ya, political will apa? Keinginan politik pada satu era saja. Karena itu kenapa Rasulullah ya wala takunu imma'ah. Awakmu itu jangan menjadi generasi yang imma'ah. Imma'ah itu apa? Ikut-ikutan roh. Ya, kemudian kalau walakin watinu ala anfusikum. Tetapi kamu harus mempunyai watinu ala anfusikum. Mempunyai pendapat sendiri yang diugemi supaya apa? Generasi kita itu bisa selamat. Coba di Cina itu terjadi booming yang luar biasa. Dulu itu mereka negara miskin dan gonta-ganti ya dinasti. Mereka itu menderita kelaparan yang kronis ya sejak zaman dinasti Xia. Dinasti Xia itu dinasti yang paling lama ya, dinasti Jin, dinasti Song, dinasti Tang, dinasti Yuan, ya, kemudian dinasti Ming, dinasti ya, Manchu, sampai kemudian ya negara Cina modern, mereka itu berada di dalam kelaparan yang kronis. Guangzhou dan Yangtze, yaitu sungai yang di Cina itu sering banjir, menimbulkan banyak sekali penderitaan. Mereka itu kemudian kurang makan semua. Tapi begitu mereka kemudian booming ekonomi, menjadi ya, negara yang kaya raya, penyakit utamanya apa? Obesitas. Terus kemudian mereka diberi jatah dulu pada era revolusi kebudayaan, anaknya harus satu, tidak boleh lebih satu. Sehingga akhirnya apa? Sudah punya anak satu, kegemukan misalnya. Akhirnya apa? Banyak yang meninggal itu. Sehingga sekarang pemerintah Cina itu berubah ya, era Deng Xiaoping itu diubah menjadi semi kapitalis dan kemudian ya anak boleh lebih dari dua, ya yang penting kemudian mereka itu bisa bertanggung jawab, ya dan kemudian mereka itu ya diberikan keleluasaan dengan apa? Padat karya yang luar biasa. Sehingga dari miskin menjadi kaya tapi terukur. Swiss juga begitu. Swiss itu setiap minggu ada rahasia, Pak. Rahasia apa? Perut gendut. Jadi di Swiss itu diukur, ya, nggak boleh lebih diameternya itu pada pria itu lebih dari 80 cm. Kemudian perempuan tidak boleh lebih dari 90 cm. Sampai melebihi itu, mereka itu langsung dikurung petugas kesehatan, diberikan terapi sampai perut mereka itu mengecil. Nah Indonesia malah enggak, diundang rapat malah mentang. Ya. Ini bedanya ya. Jadi di Swiss itu seperti itu untuk apa? Menekan supaya biaya kesehatan itu enggak terlalu tinggi. Karena penyakit degeneratif ini seperti itu. Contoh yang ekstrim ya negara Swiss misalnya. Itu sebenarnya kenapa kok ekstrim seperti itu? Ya karena mereka itu mengikuti ya daripada Islam. Karena dulu itu ya kode daripada fikihnya, muwattoknya, kitab muwattoknya Imam Malik itu ketika Napoleon itu menjajah Mesir,
Maka kemudian kitab Muwatta itu yang sendi-sendi hukumnya itu diambil Napoleon, diterapkan masyarakat Perancis. Diterapkan ke masyarakat ya Swiss. Sehingga Swiss itu mempunyai basis kekuatan ya di mana mereka itu lahir itu dibiayai semua, tapi mereka wajib militer. Sehingga akhirnya mereka itu punya pasukan sendiri. Sehingga mereka tidak pernah ya dijajah itu oleh bangsa lain. Ekonominya itu makmur semua. Gak ada yang terlalu kaya, gak ada yang terlalu miskin. Yang miskin gak punya pekerjaan disubsidi. Nah awake dhewe ngono bangkrut ya. Itu kalau sistemnya, tapi kalau Indonesia itu menguasai seluruh ya resources dari Arun sampai kemudian ya, sampai di Papua, wah itu satu saja sudah cukup. Brunei itu satu minyak saja menjadi negara kaya raya. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, jadi istiqomah itu merembet itu pundi-pundi ini ternyata. Salah satunya apa? Ya kita harus mempertahankan supaya iman, Islam, ihsan dan kemudian orientasi pada hari kiamat itu tetap kemudian istiqomah. Karena itu innalladzina qalu rabbunallah, adapun orang-orang yang mengatakan ya, Tuhannya itu ada Allah, kata Hasan Al-Basri apa? Ya, innalladzina qalu rabbunallah katsirun. Siapa yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah itu banyak. Sumastaqomu, maka beliau mengatakan, tapi kemudian istiqomah wa qalilun. Istiqomah itu adalah qalil atau sedikit. Kenapa? Berat kan? Innalladzina qalu rabbunallah sumastaqomu tatanazzalu alaihimul malaikah. Karena kalau mereka itu istiqomah ditolong oleh malaikat. Berapa banyak ya kam fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan biidznillah. Israel dengan seluruh sekutunya membombardir Gaza, pejuang Gaza masih bisa dengengek, nggak pernah menyerah. Tapi sekarang itu mereka licik, kan nggak bisa langsung bisa menang. Mereka itu kemudian menghisor. Menghisor itu apa? Yaitu kemudian mereka itu mensabotase sampai sekarang. Bayangkan ya, bantuan luar negeri itu sampai sekarang nggak bisa masuk loh. Sing kapal flotila kemarin itu kan juga ditahan oleh pemerintah Israel. Sampai sekarang masalah Gaza itu masih kelaparan. Tapi dunia kan ya semuanya diputus akses ya. Kalau berita ada di internet nanti disuspend semua. Ya karena itu ma'asyiral muslimin, tapi rakyat Gaza kan tetap, karena apa? Karena mereka itu menurut beberapa ulama di Timur Tengah, mereka itu benar-benar menerapkan Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Disabotase seperti itu masih melahirkan banyak hufat Quran. Disabotase seperti itu mereka masih diberikan rezeki oleh Allah. Berupa apa? Moro-moro ikan itu ya melompat di pantai itu jeligut itu kemudian bisa mereka makan. Karena apa? Nelayan mereka kalau melaut itu kemudian akan ditembaki oleh Israel. Tapi Allah kemudian mengirimkan banyak sekali rezeki pada mereka, dan itu merupakan sebuah ya rizqan minallah, yaitu rezeki dari Allah. Hasil apa? Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istiqomahnya apa? Sulit kita istiqomahnya. Karena metu titik enek ya khurafat. Bayangkan Imam Syafi'i masuk ya di dalam sebuah pasar melihat sekelebat betis wanita, apa nanti langsung hilang kabeh. Dan jenengan tuh bukan hanya sekelebat betis ini. Ya. Sak kabeh didelok tapi apalane ya ora ilang-ilang ya. Ya. Karena enggak pernah ngapalnya jadi mungkin hilang. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian ya jadi catatan buat kita semua bahwa untuk istiqomah itu kita perlu yang namanya jiddiyah. Jiddiyah itu apa? Sungguh-sungguh. Sebenarnya penghalang istiqomah itu ada 5 sebenarnya. Tapi ini tadi tidak nutut ya. Wis kadung adan ya, penghalang istiqomah itu ada 5. Ya nanti mungkin insya Allah nanti berseri ya. Tapi tak bocorkan dulu lah biar tahu ya. Yang 5 itu ada apa? Yang pertama adalah jali susu. Jali susu, yaitu adalah teman yang buruk. Ya, teman yang buruk itu adalah penghalang daripada istiqomah. Yang kedua yaitu adalah ittiba'ul hawa. Kalau mereka itu mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga yaitu fitnah.
Fitnah itu apa? Yaitu adalah azab atau cobaan dari Allah. Tapi ada ulama lain yang mengatakan fitnah itu apa? Kemusyrikan. Karena itu fitnah itu kita bahas pada surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi itu ada 4 fitnah. Pertama apa? Fitnah agama, sehingga membuat Ashabul Kahfi itu masuk ke gua. Fitnah ya sahibul jannatain, pemilik 2 kebun. Yang mereka itu membakar kebunnya, tapi kemudian malam hari diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga yaitu adalah fitnah yang berkaitan dengan ilmu. Ilmunya tuh Nabi Musa kan mengatakan, siapa yang pintar di antara Bani Israel? Ya, Nabi Musa mengatakan, aku no. Ya. Siapa yang paling yang paling zuhud di kalangan Bani Israel? Siapa yang paling mempunyai pikiran yang cerdas dan sebagainya? Nabi Musa semua itu. Ketika beliau agak sombong sedikit, maka kemudian diutus untuk mencari hamba Allah. Itu namanya fitnah ilmu. Ya, jadi kalau jenengan maca surah ya Al-Kahfi, kenapa memberikan sinar? Karena itu mengantisipasi supaya jenengan tidak kena ya 4 fitnah tadi. Ya, pertama adalah fitnah agama, fitnah ya harta, ya sahibul janatain, 2 pemilik kebun tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah fitnah ilmu, dan yang keempat adalah fitnah kekuasaan. Wa yas'alunaka dzil qarnain. Itu berkaitan dengan kisah daripada Dzul Qarnain. Nah, karena itu kenapa dalam surah Al-Kahfi itu 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir itu adalah sebagai penghalang supaya orang tidak terkena fitnahnya Dajjal. Nah, jenengan nanti setiap hari baca itu 10 pertama atau 10 terakhir. Itu yang fitnah. Kemudian yang keempat, ya penghalang daripada istiqomah, yaitu kalau mereka itu ya jahlu bidin. Jahlu bidin. Jahlu bidinnya apa? Kalau mereka itu bodoh terhadap agama, enggak gelem ngaji. Atau gelem ngaji tapi tukaran tok. Ya. Atau ngaji tapi merasa dirinya yang paling baik, aro'a hustaghna. Ini bahaya loh ini ya. Jadi ngaji tapi kemudian ujung-ujungnya apa? Engkelan tok. Merasa dirinya yang paling benar. Ngaji itu proses, enggak ada yang lebih baik antara satu dengan yang lain. Menungsa itu semuanya mempunyai potensi salah. Tapi juga manusia itu mempunyai potensi benar. Karena kalau jenengan ada orang yang salah, maka jenengan harus seleh. Artinya apa? Jenengan ada orang yang salah, pikiran jenengan mengatakan bahwa orang itu mungkin ada potensi benarnya yang lebih banyak. Tapi kalau ada orang yang benar, jenengan tidak usah memuji berlebihan. Mungkin dia mempunyai potensi salah yang besar. Jadi apa? Berimbang. Namanya apa? Mauqiful istiwa, yaitu sikap istiwa atau jujur ketika menghadapi sesuatu. Itu Pak jenengan likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum dalam surah Al-Hadid. Supaya jenengan itu kalau mendapatkan sesuatu enggak terlalu senang, tapi kalau ada hilang sesuatu enggak terlalu sedih. Kalau Mbak Betty Vera itu yang sedang-sedang saja itu. Pak Agus siapa ya. Kemudian yang terakhir ya penghalang istiqomah setelah kemudian jahlu bidin, yaitu adalah ijtinabu an majalisis sholihin, yaitu menjauhi majlis orang soleh. Malah kurbun mim majalisis sholihin. Ya. Kosok bang suripun soleh itu apa? Toleh. Mana kalau di orang itu kalau goblok biasanya tolah. Itu diambil dari ini. Tolihun. Ya, tolihun apa? Waliane daripada solihun. Ya, jadi kalau orang itu solih, ya maka kosok wang sulaiman adalah tolih. Ya insya Allah nanti minggu depan kita terangkan satu persatu ya penghambatnya. Tapi yang mendorong kita istiqomah, yang penting kita paham dulu terhadap arkanuddin, yaitu rukun agama tadi, sehingga insya Allah ini akan membuat kita beragama itu mudah sebenarnya. Tapi orang menjadi sulit karena apa? Itu tadi merasa dirinya yang paling benar. Itu penyakit iblis tuh. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Nah, ini berbahaya sekali. Maka kalau jenengan itu seperti Utsman bin Affan mengatakan, ya yara ala nafsihi naqis. Aku melihat diriku itu penuh dengan kekurangan.
wa yara kullun nas, dan aku melihat manusia ya kulluhum najah, semuanya selamat. Ini wangel ya. Kan orang itu mesti goleki kesalahannya kan. Orang paling senang menikmati pikirannya itu kalau dia melihat kesusahan orang lain. Makanya kalau komedi itu yang paling disukai pas plastik, plastik kayak Kasino Dono Indro itu, menyakiti diri sendiri itu loh. Kepleset, orang kan guyu mesti. Kepeng, Basuki itu kan begitu ya. Ya, atau Tesi ya, jadi bahan olok-olokan itu mesti orang senang semua. Karena apa? Penderitaan buat orang itu jadi senang. Ya. Tapi kalau ya tragedi itu kan membuat orang jadi senang ya. Tapi kalau berkaitan dengan agama, di hari kiamat, wajib kabeh ya. Ya, karena itu masalah muslimin inilah yang mungkin bisa saya sampaikan. Moga-moga ya nanti kita bisa lanjutkan ya, pada minggu depan. Insya Allah masih tentang istiqomah ya. Sebab masih ada 10 kaidah istiqomah. Masih ada bagaimana penghalangnya istiqomah. Bagaimana menggerakkan supaya istiqomah itu tetap ya menjadi landasan kita untuk beragama. Ejek wakeh bahasan istiqomah. Moga-moga bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah ada Pak Didik, mungkin ada yang memberikan masukan. Oh, sampun nggih. Nggih insyaallah ya moga-moga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.